Ya potensial leaking juga melalui sumur, apalagi sumur-sumur tua, sumur-sumur yang di plug abandon, harus dicek lagi. Ada possibility nggak semen-semennya itu micro channeling, atau ada yang kecil-kecil fracture, ada celah-celah yang bisa menjadi celah untuk CO2 kembali ke atmosfer. Risikonya, ya, risikonya karena ini akan diimplementasikan di Indonesia, harus kita petakan juga. Risikonya ada induced seismicity, ya gempa skala kecil karena kita injeksi CO2, tapi ini nggak masif sebenarnya. Kemudian kita harus cek di storage yang tempat kita untuk menggunakan untuk storage CO2 ada fault-nya atau tidak, ada potensi cap rock yang akan fail atau tidak gitu ya. Karena kita tidak mau CO2-nya ini rilis dan nantinya bisa masuk ke zona air minum, bisa keluar ke danau, atau bisa ya mencemari tanah, atau bahkan bisa terakumulasi di basement, menurunkan konsentrasi O2, oksigen, dan ini bisa masalah pernafasan, sesak nafas, dan lain sebagainya. Hati-hati juga dengan sumur-sumur yang abandoned, baik sumur air minum atau sumur oil and gas. Itu semuanya harus dicek supaya tidak ada jalur CO2-nya ini leaking. Baru at the same time selama kita melakukan injection operation mungkin 20, 30, 50 tahun, harus kita lakukan surveillance. Ada banyak skalanya, ada remote sensing, ya kita lihat dari atas. Kemudian atmospheric detection, di titik-titik di mana kita pasang detektor, ada nggak peningkatan konsentrasi CO2 yang signifikan, yang menunjukkan tanda-tanda kebocoran. Surface deformation, ada nggak perubahan deformasi permukaan tanah, menggembung gitu tiba-tiba karena ada flux CO2 dari bawah. Surface flux monitoring, ada nggak flux CO2 dari tanah keluar, itu harus dicek semua, atau tidak semuanya ya. Di apa namanya tools atau monitoring apa yang betul-betul diperlukan untuk kasus-kasus yang spesifik. Fluid sampling secara berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran akibat CO2. Monitor tekanan ya pasti. Kalau kita injek harusnya tekanan meningkat. Kalau tekanannya tidak meningkat berarti ada titik kebocoran. Seismic profile ya untuk mengetahui nanti CO2-nya ini sudah sejauh mana dia bergerak. Logging ya, bisa saturation logging untuk memastikan bahwa memang peningkatan saturasinya terjadi, peningkatan saturasi CO2. Core analysis, Crosswell electromagnetic and seismic testing, macam-macam harus dilakukan. Sembari kita juga punya simulasi untuk nanti dilakukan perbandingan dan history matching. Ini skala-skala monitoring yang bisa dilakukan, bisa dari skala besar, level satelit, kemudian ada seismic, dan skala yang middle itu misalnya borehole seismic atau vertical seismic profiling, crosswell seismic, dan yang skala kecil well logging dan core testing untuk mengetahui saturasi CO2 di titik-titik tertentu. Nah, kemudian persebarannya untuk monitoring tekniknya, yang mahal itu misalnya kita lakukan seismic ya. Cost-nya itu high, tapi benefit-nya juga high. Namun majority testing-testing yang bisa dilakukan itu masuk ke area yang harganya tidak terlalu mahal. Karena teknologinya juga udah banyak dan mature, jadi secara biaya tidak terlalu mahal. Jadi very possible kalau kita lakukan project CCUS, kita udah tahu monitoring dan surveillance tekniknya sudah available juga. Nah, misalnya kalau kita lakukan seismic, kita bisa, apalagi yang 3D, kita bisa mengetahui area pelamparan ya, atau plume migration, migrasi dari plume CO2 secara areal maupun secara vertikal, jadi kita punya image 3 dimensinya. Dan kalau kita lakukan secara waktu, kita dapatkan 4D seismic. Ya, jadi dapat lihat di sini di kasusnya ini, CO2-nya sudah menyebar ya, dari waktu ke waktu. Dan secara vertikal juga, CO2-nya juga menyebar. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya, apalagi kalau kita sudah punya dynamic simulation, kita bisa history matching.
kita bisa melihat, oh CO2 saya masih aman di daerah storage. Dia tidak leaking kemana-mana. Ya. Bahkan kalau kita punya informasi berapa luas area dan berapa saturasinya di sini, kita bisa tahu, saya injek CO2-nya sekian ton, dan kalau saya estimasi area ini area CO2-nya ini berapa ton. Kalau dihitung-hitung seperti itu bisa. Oh, jadi bisa kita bilang CO2 yang saya simpan semuanya tersimpan, atau CO2 yang saya injek semuanya tersimpan di dalam storage.